Namo Buddhaya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Theo dengan NPM 2241048. Saya berasal dari kelas 1 BUMF dengan dosen pembimbing Pak Dwi Susanto, SPDB. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin mengajak dan menginformasikan teman-teman mengenai toleransi dan kerukunan. Apa saja sih yang bakal kita bahas dalam video kali ini? Jadi dalam video kali ini kita tentunya akan membahas arti dari toleransi dan arti dari kerukunan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai hubungan toleransi dan kerukunan dan mengenai Indonesia sebagai negara yang multikultural. Kita juga akan membahas mengenai apa yang terjadi ketika tidak ada toleransi dan kerukunan. Kita juga akan membahas mengenai penerapan dari toleransi dan kerukunan pada kegiatan sehari-hari. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam poin pertama dalam video kita hari ini, yaitu apa itu toleransi. Jadi kita semua di sini pasti sudah mengetahui konsep dan juga pengertian dari toleransi, terutama karena sudah diulang-ulang dalam beberapa pelajaran sekolah dari kita kecil hingga sekarang. Jadi toleransi adalah sikap atau rasa menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi apa contoh dari toleransi ini? Contoh dari toleransi ini adalah toleransi keagamaan, di mana kita menghargai dan menerima orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita juga menghormati mereka ketika mereka melakukan kegiatan keagamaan mereka. Jangan pula kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak fokus atau bahkan gagal dalam kegiatan tersebut. Ada juga salah satu bentuk lain, yaitu toleransi dalam perbedaan budaya, di mana kita menghargai adat istiadat yang berbeda budaya dengan budaya kita. Kita juga bisa menikmati budaya-budaya tersebut. Baik, sekarang kita masuk dalam poin kedua, yaitu kerukunan. Apa itu kerukunan? Jadi, menurut KBBI, kerukunan adalah suatu sikap atau perilaku yang damai, baik, bersepakat, dan tidak bertengkar. Jadi dalam kerukunan ini, kita bisa menjaga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik atau pertikaian. Jadi muncul nih pertanyaan baru, apa perbedaan kerukunan dan toleransi? Nah, di mana tadi toleransi adalah kita menerima orang-orang dan perbedaan-perbedaan mereka, di sini dalam kerukunan kita bisa menjaga dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Contohnya nih, dalam satu kelas kita memiliki teman yang memakai bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Nah, dalam toleransi kita bisa menghargai perbedaan bahasa yang ada dalam kelas tersebut. Tetapi dalam kerukunan kita akan mencoba untuk menjalin dan membuat hubungan baik dengan teman kita ini. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui apa itu toleransi dan apa itu kerukunan dan perbedaan kedua hal tersebut, sekarang kita bisa masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu apa hubungan dari toleransi dan kerukunan. Jadi bisa dilihat di sini terdapat dua poin, yaitu yang pertama, toleransi menghasilkan kerukunan. Di mana dengan adanya toleransi, dengan kita bisa menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan pada diri orang lain, maka kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Bayangkan saja jika kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan dari orang lain, maka tentunya kita akan sulit untuk membuat suatu hubungan yang baik, karena kita akan terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan dan membanding-bandingkan perbedaan kita dan dengan perbedaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, kerukunan berdampak pada toleransi. Bagaimana kerukunan bisa berdampak pada toleransi? Ya, karena dengan kita bisa dekat dengan seseorang, dengan kita mengenal seseorang dengan lebih baik, maka kita bisa lebih menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada diri mereka. Berbeda ketika kita baru berkenalan dengan seseorang. Kita pasti akan lebih curiga dan juga lebih hati-hati dengan perbedaan-perbedaan pada orang tersebut. Tetapi setelah mengenalnya lebih dalam, kita bisa mengetahui apa perbedaannya dan kenapa bisa
terjadi perbedaan tersebut, sehingga kita bisa lebih memahami dan menghargai juga menerima perbedaan yang ada pada diri orang tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu Indonesia sebagai negara multikultural. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang asing dengan istilah negara multikultural. Apa itu negara multikultural? Negara multikultural adalah negara yang kaya akan budaya atau memiliki banyak kebudayaan adat istiadat yang asli dari negara tersebut. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia. Jadi dapat dilihat pada slide selanjutnya beberapa angka dan statistik dari negara kita sendiri. Negara kita memiliki lebih dari 275 juta jiwa dan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kita juga memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar pada pulau-pulau tersebut. Kenapa kita malah membicarakan tentang multikultural dan statistik? Nah, karena dengan kita bisa mengetahui banyaknya dan besarnya angka, maka kita bisa melihat juga banyaknya perbedaan yang ada pada negara kita. Sehingga dengan kita mengetahui banyaknya perbedaan dan besarnya perbedaan, maka kita juga harus menyadari bahwa negara kita memiliki banyak perbedaan dalam masyarakatnya. Dan kita harus bisa memiliki rasa toleransi dan rasa kerukunan yang lebih tinggi daripada biasanya. Sehingga negara kita bisa lebih sejahtera dan damai pada kedepannya. Bayangkan saja jika 17.508 pulau tersebut tidak ingin rukun dan bekerja sama. Pasti negara kita akhir-akhirnya tidak akan menjadi suatu negara yang utuh lagi. Pasti akan terpecah belah. Nah, karena itu, maka kita harus bisa mengetahui pentingnya dari kerukunan dan toleransi pada negara kita. Nah, karena kita sudah tahu betapa pentingnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan kita, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kelima, apa yang akan terjadi tanpa toleransi dan tanpa kerukunan dalam kehidupan kita. Dapat dilihat pada slide selanjutnya, beberapa akibat yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu primordialisme. Jadi primordialisme ini adalah rasa keterikatan seseorang kepada kelompoknya sendiri. Bukannya kerukunan itu bagus, kenapa di sini salah? Nah, karena pada primordialisme ini, seseorang hanya akan rukun dengan kelompoknya sendiri. Ia akan sulit atau tidak ingin untuk menjalani hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok lain. Kemudian yang kedua, yaitu etnosentrisme. Pada etnosentrisme ini, seseorang akan merasa bahwa kelompoknya sendiri adalah kelompok yang lebih unggul dari kelompok-kelompok lain. Ia hanya akan mengutamakan kelompoknya sendiri dan dapat dibilang menjadi sedikit egoistik. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah membicarakan mengenai menjadi kelompok yang utama, kelompok yang ingin menang sendiri, dan perbedaan-perbedaan yang ada, maka tentunya akan memicu konflik atau pertikaian, di mana pada konflik ini bisa terjadi banyak pertengkaran, perselisihan, juga kekerasan dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah separatisme. Jadi separatisme ini adalah suatu gerakan di mana kelompok-kelompok yang berbeda ingin memisahkan diri dari satu dengan yang lain. Bukan hanya kelompok, bahkan terdapat wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri. Sehingga hal ini sangat berbahaya, apalagi dalam konsep negara kesatuan seperti negara kita. Sehingga bisa kita lihat betapa pentingnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk pada poin terakhir, yaitu penerapan toleransi dan kerukunan. Jadi apa saja sih contoh dari penerapan toleransi dan kerukunan? Contohnya itu sangat banyak, dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja dalam lingkungan sosial. Contohnya seperti yang pertama, yaitu pada lingkungan sekolah, di mana kita tidak melakukan tawuran atau bullying, dan kita juga dapat menjaga hubungan baik atau bergaul dengan seluruh teman-teman yang ada tanpa memilih-milih. Kemudian yang kedua, yaitu dalam konteks lingkungan bermasyarakat, di mana kita dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, dapat menjadi tetangga yang baik atau penghuni yang baik dalam daerah tempat tinggal kita, dan tidak membuat orang lain risih dengan diri kita sendiri, dan kita dapat menjaga hubungan yang baik antara sesama warga dalam daerah tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga, dalam konteks
kehidupan bernegara, di mana kita menaati peraturan dan hukum-hukum yang ada. Kemudian kita juga tidak melakukan tindakan kriminalitas dan tidak mengutamakan atau menurunkan kelompok-kelompok yang ada. Kita akan memperlakukan semuanya setara dengan seharusnya. Kemudian kita masuk ke dalam pesan yang ingin kita sampaikan pada video ini, yaitu marilah menerapkan toleransi dan kerukunan dalam keseharian. Kita sudah mengetahui apa arti dan contoh dari toleransi dan kerukunan. Kita juga sudah mengetahui betapa pentingnya dan apa yang akan terjadi ketika tidak ada toleransi dan kerukunan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sekarang harus bisa menerapkan toleransi dan kerukunan dalam keseharian kita. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat daftar referensi atau daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan video ini. Baiklah, sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Juga mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan kata atau pengucapan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih.